dinamika politik apa yang menonjol, yang perlu kita kritisi bersama, baik itu pada tataran regulasi maupun juga pada tataran dinamika di internal partai-partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, kali ini negara memberikan hak kepada kita, makanya manfaatkanlah hak konstitusional itu dengan sebaik-baiknya. Sangat keliru di antara sebagian masyarakat kita yang menganggap udahlah saya golput saja, saya nggak pedulilah. Tidak ada wadah lain, tidak ada jalur lain kecuali partai politik. Senang tidak senang, suka tidak suka, ya saudara harus ikut berkontribusi memperbaiki partai politik. Masih ada banyak sekali orang, 31% atau 40% yang belum menentukan pilihan dan kemudian mencari alternatif. Berarti mereka pernah milih partai A, kemudian sekarang mencari partai B atau Z, tapi belum nemu. Nah, tinggal partainya itu nanti ketemunya siapa. Dan mudah-mudahan dengan cara demikian, sekali lagi saya berharap golputnya bisa berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya persilakan narasumber kita berikutnya adalah Bang Masinton Pasaribu. Beliau ini dari Ketua Umum DPR Rakyat dari badan atau sayap ya, organisasi sayap PDIP, dan beliau juga dulu aktif sebagai gerakan mahasiswa 98 yaitu di Fampret Bang ya. Jadi saya kira teman-teman juga tidak asing lagi. Ngomong Jokowi dalam konteks pribadinya tidak, tapi Jokowi sebagai model dalam konteks pemenangan dia 2012 kemarin menurut aku masih hangat buat di kalangan teman-teman. Bagaimana demokrasi partisipasi itu bisa dibangun dan itu mampu mengalahkan politik biaya tinggi itu. Nah tentu satu-satunya cara memang itu. Kalau kita lihat Ahmadinejad itu juga dimenangkan oleh partisipasi masyarakat. Obama juga dimenangkan awal-awalnya seperti itu. Bahkan kemarin di Indonesia dicoba. Jadi bukan tidak mungkin, sangat mungkin, tapi bukan juga mudah. Kan gitu. Disitulah gunanya ada pergerakan dan perjuangan itu. Nah kita butuh melahirkan figur-figur baru, orang-orang yang punya semangat baru, bukan sekedar muda, perilaku tua, lama, konservatif, bahkan korup. Kalau kita lihat yang kemarin-kemarin itu, yang korup itu yang muda-muda juga, itu juga menjadi tantangan buat kita. Tentu kita bicara muda dalam hal ini, bukan muda dalam sisi kerja, tapi muda dalam tindakan, muda dalam semangat progresif. Dia mampu mengambil pilihan baru dengan tradisi politik baru juga. Yang hebat-hebat, aktivis jalanan sudah lama, sudah berkeringat, berdarah-darah barangkali, tetapi tidak dapat nomor cantik karena mungkin tidak punya uang untuk beli nomor cantik misalnya, atau kalau dapat nomor cantik atas kebaikan pengurus partai, tetapi kemudian dalam perjalanan kampanye ngos-ngosan karena kehabisan bensin. Nah, solusinya memang bukan memberikan dana menyumbang kepada kawan-kawannya, tidak, tapi kita harus jadikan iklim politik itu kondusif untuk semua. Karena kita tahu pengaruh Pak SBY itu pasti dipastikan akan mengalami anti klimaks. Berbeda di pemilu 2009, itu puncaknya pengaruh politik seorang Susilo Bambang Yudhoyono, karena pada saat itu SBY adalah sebagai presiden terkuat jelang 2009, dan karena presiden terkuat, semua mendekat, semua membutuhkan restu dari Pak SBY untuk berkoalisi dan sebagainya, sehingga posisi beliau sebagai kepala pemerintahan memimpin koalisi sangat kuat. Kita masih punya waktu untuk kita elaborasi lebih jauh diskusi kita kali ini. Saya persilakan teman-teman, ada yang menanggapi 1-2. Ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana parpol yang saat ini ikut berkontestasi ini bisa meraup kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat ini dengan elegan memilih partai ini. Atau mengamati dari Pak Japar selaku dari Hanura, setelah mendengar tadi dari awal Pak Japar mengatakan dari Hanura dan Hanura, pertanyaan saya satu, sejauh manakah hati nurani para pejabat dari Hanura akan dikontribusikan kepada masyarakat? Tentang gaya, kemudian jurus-jurus capres dan cawapres yang menggandeng kepemilikan media. Contoh, CT sekarang sedang diperebutkan Khairul Tanjung karena memiliki sebuah media, Trans TV, Trans 7. Kemudian yang kedua adalah Haritanu sudah dapat tadi dikatakan sebagai wapres dari Hanura.
kami selaku masyarakat tidak bisa dibohongi untuk yang kesekian kalinya di iklan lewat TV. Nah, bangsa ini, kalau cuma standar biasa-biasa saja, sulit memimpin bangsa ini. Nanti akan muncullah macam-macam gerakan di berbagai wilayah Indonesia kalau pemimpinnya nggak kuat. Jadi kita butuh pemimpin yang kuat, tegas, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Politisi yang menggunakan politik uang ini politisi yang tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan dirinya, tidak yakin dengan pesona dirinya, tidak yakin dengan daya tarik dirinya, ya, hingga dia khawatir dirinya itu kalah dengan uang. Yang membuat orang sekian banyak berjuta-juta 40% jumlahnya itu bosan semua dengan politik. Jadi itu kesalahan kolektif oleh partai politik yang kemudian harusnya dikeluarkan di output menjadi undang-undang, tetapi undang-undang sendiri tidak memberi ruang apapun kepada kritik yang begitu besar. Semua juga melakukan politik, genit-genit politik semua hampir sama, semua melakukan mencari membuat letupan-letupan. Pak Dahlan kita tahu, Pak Mahfud MD juga sejak era cicak PS buaya itu ya, dan lain sebagainya, semua sudah buat. Cuma Jokowi yang dentumannya agak kuat gitu. 2014 ini harus bisa menjadi momentum buat kita semua, teman-teman. Saya rasa teman-teman mahasiswa harus memiliki juga kesadaran ke sana untuk menularkan kesadaran yang sama ke masyarakat lainnya. Harus dibangun optimisme itu. Politik uang itu bisa kita kalahkan dengan kolektivitas tadi, itu partisipasi bersama itu. Kesadaran itu harus dibangunkan terus oleh teman-teman agar apa? Politik itu dia menjadi harapan. Boleh mengkritik, terutama teman-teman ya, mengkritisi partai politik itu wajib. Itu wajib. Agar apa? Ada pembenahan terus, ada kritik dan otokritik juga terhadap partai politik. Tapi teman-teman jangan sampai anti politik. Kalau teman-teman sampai anti politik, disitulah bertumbuhnya benih-benih otoritarianisme itu. Disitulah tumbuhnya. Jadi teman-teman mengkritisi boleh dan itu wajib ya, tapi jangan sampai anti politik. Partai politik wajib harus dikritisi. Karena apa? Semua produk kebijakan apa segala macam itu melalui proses politik, gitu loh. Nah, kalau politiknya demokratis, ya, tidak otoriter, disitulah titik temu ruang dari segala muara dari segala berbagai kepentingan itu tadi, baik yang lemah, yang besar, yang kecil, yang besar, gitu, yang lemah, yang kuat. Kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman, kesadaran baru itu harus kita tularkan terus ke masyarakat lainnya, ya. Optimisme itu harus dibangun terus. Alternatif baru itu juga harus didorong oleh teman-teman agar politik ini bisa menjadi harapan dan masa depan masyarakat itu. Saya rasa itu wabillahi taufiq wal hidayah.